Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week kali ini di tahun 2023. Dan sebelum saya masuk ke sesi pemaparan kali ini, seperti yang rekan-rekan lihat di layar monitor masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari SAG Global, yaitu Dynamics 365 Business Central. Dan di sini juga sudah kehadiran reviewer dengan Pak Herlangga dan juga representatif dari SAG Global. Di sini ada Pak Jo dan Pak Mairi. Oke, kita langsung saja ke sesi diskusi kita hari ini. Seperti yang tadi sudah Mbak Zida sampaikan, hari ini di sesi Product of the Week pertama di 2023 kita kehadiran SAG Global, yang mana di sini akan membahas salah satu produknya yaitu Dynamics 365 Business Center. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu kehadiran professional reviewer, dan professional reviewer kita hari ini kita kehadiran Pak Herlangga dari Enterprise Innovation ya, Pak Herlangga. Nah, di sini beliau akan memberikan tanggapan-tanggapan dari paparan perwakilan dari SAG Global. Selamat siang Pak Herlangga. Selamat siang Pak Bayu, selamat siang semuanya, selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Herlangga atas kehadirannya. Dan selanjutnya dari sisi SAG Global, kita kehadiran dua orang perwakilan dari SAG Global, yaitu ada Pak Jo dan ada Pak Mairi di sini. Mungkin silahkan dari masing-masing pembicara SAG Global, Pak Mairi dan Pak Jo memberikan perkenalan dirinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini menghadiri webinar kami. Ini cukup spesial ya untuk Product Week tahun baru dengan SAG Global. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat lebih untuk Bapak Ibu hari ini. Ya, sebelumnya kenalkan saya untuk mengenalkan company profile kami, dan sebelumnya izinkan saya kenalkan diri saya sendiri sebagai Business Development Manager di SAG Global. Saat ini saya sudah kurang lebih sekitar 22 tahun di dunia IT dan berkecimpung baik sebagai end user maupun sebagai consultant di past experience saya sampai saat ini bergabung di SAG Global. Ya. Nah, saya akan ditemani oleh Pak Jo Marcelo juga nantinya yang akan membawakan lebih detail lagi tentang solution overview kita hari ini, Dynamics 365 Business Central. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan company profile kami. Ya, untuk saat ini SAG Global sudah memiliki pengalaman kurang lebih 32 tahun di Enterprise Business Application, dan kami hadir di 25 negara, salah satunya di Indonesia, dan kami sudah memiliki pengalaman untuk implementasi Dynamics Solution ini di lebih dari 80 negara, dan kami memiliki kurang lebih 1.000 konsultan di seluruh dunia, dan khusus untuk Indonesia kurang lebih ada 40 konsultan yang fokus di Dynamics Solution. Jadi kita salah satu one of the best and also the biggest, largest Microsoft Gold partner di Indonesia. Ya. SAG Global mungkin sedikit berbeda dengan partner yang lain yang memiliki solusi di luar Microsoft. Kalau kita hanya fokus di Microsoft Solution, Bapak Ibu. Ya. Dan dari sisi penghargaan software, SAG Global sudah mendapatkan 11 kali Partner of the Year dari Microsoft, dan kita memiliki 10 kali sebagai Microsoft Inner Circle. Ya. Salah satu prestigious award yang disampaikan oleh Microsoft untuk sekitar 1% ya dari seluruh partner Microsoft di dunia. Ya, saat ini di mana ekonomi yang sangat volatile ya Bapak Ibu, di mana bisnis sangat dipengaruhi dengan pandemik yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini, dan alhamdulillah tahun ini sudah mulai membaik, tapi masih banyak tantangan maupun challenge yang perlu dihadapi oleh setiap perusahaan untuk dapat keep up ya dengan demand maupun dengan perubahan yang ada. Nah, di sini yang sangat penting bahwasanya Bapak Ibu memiliki foundation, solution ataupun sistem yang dapat menjawab semua challenge yang ada saat ini ya, di mana solution tersebut mestinya bisa fleksibel dan juga bisa low cost ownership-nya, dan dari sisi solusi juga end to end complete lengkap, dan juga bisa mempertimbangkan untuk future expansion dari sisi bisnis Bapak Ibu ya. SAG Global saat ini kita memiliki beberapa fokus industri selain retail, manufaktur, dan distribusi adalah dari industri AEC, Bapak Ibu, atau Architecture, Engineering, dan Construction ya. Dan kita sudah fokus untuk AEC ini sejak dari tahun 2008, Bapak Ibu. Dan kita juga sangat fokus dan memiliki beberapa IP ya yang bisa digunakan untuk project driven bisnisnya seperti ini. Nah, nanti akan kita coba
bahas sedikit tentang bagaimana Dynamics Business Central dapat membantu Bapak Ibu di ASC, mungkin di arsitek ataupun construction company, untuk menjalankan bisnisnya ya. Mungkin Bapak Ibu lebih fokus kepada service industri, professional service industri, nah itu biasanya menggunakan project base. Nah, Dynamics BC juga dapat membantu hal tersebut. Ya. Dan saya ingin sedikit kembali. Ya, silakan Bapak. Baik, Pak Mary, mungkin sebelum dialihkan ke Pak Jo, saya jadi ada penasaran nih Pak, mau ada tanya sedikit. Itu kan sebuah brand besar gitu ya, untuk di industri IT gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya, jadi SA Global sudah established ya di 25 negara, dan saat ini kita sudah 30 tahun so far, dan kita memiliki banyak klientel dari berbagai industri, tapi kita juga fokus salah satunya di ASC industri. Ya, demikian Bapak. Dan berarti sistem ini sebetulnya bisa membantu bagi teman-teman atau BPD yang hadir ini bisa memanage cara kerjanya lebih efisien ya Pak ya. Jadi bagaimana itu project timeline-nya, timing-nya itu berarti dengan sistem ini itu sangat mungkin bisa dilakukan untuk memanage itu ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi mulai dari penerimaan order, kemudian pengerjaan dari sisi WBS-nya, work breakdown structure-nya ya, seperti itu, maupun mungkin perjalanan proses ataupun progres dari project tersebut itu bisa di-manage dengan Dynamics Business Central. Iya. Wah, keren. Oke, baik. Silakan lanjutkan Pak Mary. Ya, terima kasih Pak Bayu. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Saya akan kembali kepada Pak Jo Marcelo, rekan saya, untuk menjelaskan lebih detail untuk solution kita Dynamics Business Central kali ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mary. Oke, terima kasih Pak Mary, Pak Bayu. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang Pak Jo. Ya, terima kasih sekali atas waktunya memberikan kami SA Global kesempatan untuk memperkenalkan sebuah produk, istilahnya produk digital yang mungkin informasi seperti ini mungkin kalau Bapak Ibu nyari sendiri mungkin tidak terangkum dengan baik dan dengan lengkap dan dengan tepat gitu ya, karena kan memang ini bidang yang istilahnya berbeda sendiri gitu ya dibanding pekerjaan atau bisnis utama dari Bapak Ibu yang utamanya adalah di bidang konstruksi, engineering atau consulting dalam arti ini ya, project untuk construction seperti itu. Nah, cuman kelihatannya saya tadi tertarik waktu melihat intro dari Katalog Pro ya. Kata kuncinya adalah digital gitu ya. Nah, kita memiliki kata kunci yang sama nih, digital gitu. Jadi maksudnya kerjaan yang nggak digital gimana? Ya keliling-keliling ke toko-toko, ke showroom-showroom, ke kenalan-kenalan yang punya PT, Pak Bu, saya bisa minta sampel gitu kan. Dan tadi ada salah satu ya testimoni ya, wah sampelnya kalau dikumpulin bisa berapa banyak ruangan butuh gitu ya. Nah, tapi diinisiasi oleh si Pro dengan mendigitalize semua proses itu sehingga nggak jadi keliling tapi jadi browsing sekarang gitu. Nah, konsepnya sama. Kalau misalnya kita kerja tanpa sebuah sistem, bisnis bisa tetap jalan gitu ya. Tapi kerjaannya tiap sore kita ngitungin bon gitu, kertas bon gitu. Terus masukin ngetik-ngetik di kalkulator. Ini misalnya kalau toko ya, paling gampang toko lah. Cuan berapa hari ini? Nah, dalam bon itu nggak mungkin kita langsung tahu HPP kita beli berapa ya. Nggak ingat, ataupun kalau ingat ya harus bongkar bon kita beli ke itu ya, ke supplier. Nah, disitulah kenapa kita perlu sistem. Terus kemudian kedua, misalnya kita ada tender atau ada proyek lah gitu ya. Kita ngumpulin bahan, terus kemudian kita bikin RAB bangunan gitu ya, terus kemudian materialnya ini itu. Kalau tanpa sistem, kita punya misalnya 40 poin atau 40 baris detail gitu ya, kayak tadi yang Pak Bayu demokan itu ya, itu kan tadi demo cuma 2, tapi kalau dalam kenyataan bisa 40, 50, 100 line gitu ya. Betul Pak Jo. Nggak mungkin ingat itu. Nomor 1 itu suppliernya dulu siapa ya. Pada akhirnya kita membudgetkan berdasarkan supplier A, tapi pada akhirnya belinya ke supplier C gitu. Harganya udah beda gitu. Nah, itu kita nggak bisa, artinya kenapa? Artinya kita nggak bisa trace dokumen penawaran dari supplier ke kita, atau katalognya nggak tersentralize gitu ya, sehingga kita nggak bisa lacak lagi. Nah, kenapa di sini kita semua itu
kita membutuhkan sebuah sistem. Sistem adalah inilah ya, software yang membawa sebuah fungsi atau mengerjakan sebuah proses dalam usaha kita. Itu namanya sistem. Kalau software doang ya just software ya untuk satu fungsi. Misalnya software kalkulator itu software. Tapi kalau sistem adalah fungsi-fungsi yang saling terkait sehingga menjalankan sebuah bagian atau sebagian atau keseluruhan atau sebagian besar proses usaha kita. Nah, dari manual menjadi kita memiliki sistem dan bekerja berdasarkan sistem itu salah satu bagian dari digital transformation. Jadi digitalnya udah sama. Jadi kita transform gitu ya dari manual menjadi sesuatu yang sistematik. Kira-kira itu yang mau kita kenalkan nih ke Bapak Ibu semua. Minta izin 1 menit 2 menit saya kenalan dulu. Jadi nama saya Joe Pranoto Marcelo. Saya berada di SA Global sudah cukup lama dan sekarang melayani company dan market dan klien-klien sebagai delivery lead gitu ya. Saya sendiri sudah kira-kira berkecimpung di dunia ERP atau product solution ini sudah sejak 2005 gitu ya. Jadi dalam jangka waktu itulah saya dan klien-klien kita bersama ya bekerja sama untuk membantu klien mencapai digital transformation, yaitu dengan cara kita membawa produk yang tepat. Untuk yang tepat itu artinya pada saat diterapkan dalam bisnis usaha seseorang bisa dipakai gitu ya. Terus kemudian kita juga melayani banyak area, banyak istilahnya kita sebut ini ya bisnis proses ya, model ya, mulai dari supply chain, inventory, manufacturing, trading apalagi ya paling sering ya, job dan project juga. Terus kemudian untuk industri spesifik atau kita sebut vertical industri seperti retail, e-commerce, furniture, dan yang service juga ada untuk processing, travel gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira itulah sekelumit tentang saya. Saya lanjutkan dengan topik. Saya hanya ada 4 topik kali ini. Kita coba bahas secara ringkas aja, tapi sebisa mungkin kita bisa Menarik nih Pak. memberikan sesuatu yang kita bisa bawa pulang ya nantinya ya. Iya Pak, sebelum masuk topik saya izin ini Pak, ini kan kita udah mau masuk ke SA Global ya. Tapi Iya, menurut Bapak bagaimana sih perkembangan sistem quote and quote sistem ini di kedepannya Pak, 5-10 tahun di Indonesia Pak? Kayaknya berkembangnya cukup pesat nanti ya, bakalan jadi backbone-nya semua industri di Indonesia kali ya Pak? Betul. Jadi ada ini ya, kalau kita ngomong software ya, sebuah sistem yang kita pakai untuk bisnis kita. Kita ngomong yang paling ya istilahnya yang paling fundamental, yang paling dasar ya. Kita perlu pertama pasti dari accounting, terus kemudian kedua dari inventory, ketiga dari masalah penjualan dan pembelian gitu ya, supaya nyambung semua gitu ya. Itu basicnya dulu lah. Nanti luar-luarnya atau sampingannya banyak. Nah, kalau dulu modelnya software itu dibeli lalu diinstal. Kita mau beli server inden, nunggu lama, bisa sebulan 2 bulan. Terus kemudian kita udah niat banget mau segera pakai softwarenya, masih inden servernya. 3 bulan lagi baru datang, 2 bulan lagi baru datang. 2 bulan terus baru install, training, baru kita mulai pakai. Nah, mungkin keburu semangatnya turun gitu ya. Tapi sekarang namanya sistem itu sifatnya udah on cloud. Jadi istilahnya itu kita pengen sekarang langsung beli, istilahnya ya langsung beli ke Microsoft order, langsung tersedia. Karena sistem itu sebenarnya sekarang ini udah ada nih di cloud nih. Jadi internet based gitu ya. Jadi kayak orang tuh biasanya main TikTok, jadi subscribe TikTok, subscribe Instagram gitu ya, login, scrolling gitu ya. Kalau sekarang kita login kerja, ya gitu. IoT, Nah ini kita udah, ya istilahnya udah ketinggalan ya, tapi nggak lama lah ya. Kita ketinggalan 5 tahun, 10 tahun, karena di Eropa dan di Amerika semuanya udah sistem yang on cloud. Kira-kira sih trennya ke sana tuh Pak Helmo. Siap. Ya, Saya mungkin menambahkan sedikit Pak Erlangga. Jadi kalau kita lihat nih semakin ke sini tuh untuk bisnismen itu lebih fokus untuk lebih ke arah OPEX ya, operating expense-nya, dibanding mereka mesti seperti kata Pak Jo tadi untuk invest di depan ya, CAPEX seperti itu. Jadi dengan adanya solusi shift ini dari on-premise ke cloud itu bisa membantu dari sisi manajemen juga untuk memanage cash flow mereka ya, daripada dia invest di depan untuk sekian tahun, dia bisa berlangganan sistemnya, sifatnya seperti itu. Ini yang memudahkan operasional juga, dan untuk manajemen lebih bisa presisi lagi untuk disisinya kemana seperti itu untuk investasi. Lebih memudahkan untuk pengambilan keputusan juga tentunya ya Pak. Betul Pak. Iya. Wah, saya udah nggak sabar kan belajar ya. Nah, itu poin yang ketiga itu Pak. Pak Erlangga.
Kita akan kenalkan bahwa sistem ini udah kita beli satu sistem tapi bisa connect-nya kemana-mana gitu. Iya benar. Iya, contohnya kayak kita beli sate tapi udah langsung otomatis free kerupuk, free ini, free. Berarti on demand-nya banyak ya Pak ya? Betul, itu kayak namanya kayak ekosistem lah ya, ekosistem produknya Microsoft karena udah besar sehingga itulah keuntungan kita berpartner ya pada saat kita sebagai customer atau klien menggunakan produk Microsoft, di mana Microsoft adalah vendor IT yang ternama ya, yang paling tinggi tiernya ya di dunia ya. Nah itu kita mendapatkan benefit juga nggak tanggung-tanggung ya, banyak juga gitu. Nah saya lanjutkan dulu nih ya topik kita yang pertama ya, tentang ini namanya Dynamics 365 Business Central on Cloud. Nah jadi nama sistemnya adalah Dynamics 365 Business Central. On Cloud adalah keywordnya bahwa sistem ini tersedia di internet. Kalau namanya di internet artinya selama kita ada koneksi, kita bisa nyambung, login, langsung kerja gitu. Jadi nggak lama-lama. Pokoknya selama ada connection sekarang udah banyak ya di mana-mana ya, di rumah pun juga selama ini kita 2 tahun WFH, connection udah jadi kayak kebutuhan primer gitu. Jadi inilah yang disebut sebagai modern business application. Jadi kita kenal biasanya namanya ERP gitu ya, atau ya selama ini lazimnya disebut ERP. Cuman Microsoft menamakan supaya nggak terlalu berat atau nggak terlalu pusing gitu ya. Kita sebut aja aplikasi bisnis gitu. Aplikasi bisnis ini cukup modern karena apa? Kita bisa buka pakai tablet, pakai Surface, pakai laptop, pakai Chromebook juga bisa. Nah, biasanya kita tahu kalau namanya Microsoft ya harusnya dibuka pakai Windows gitu ya. Kalau pakai Linux nggak kompatibel, kalau Mac nggak kompatibel. Itu dulu, sekarang nggak. Sekarang pakai OS apapun bisa buka. Jadi istilahnya mereka udah berteman lah sekarang. Jadi bisa pakai Windows, pakai Mac, Linux, Chrome OS juga bisa. Chrome OS kan Google ya. Nah, jadi mereka sekarang berteman baik. Dulu mereka jalan sendiri-sendiri. Berkoneksi berarti sekarang semuanya. Iya, namanya berkolaborasi dan interconnected lah istilahnya gitu. Jadi artinya kita misalnya nggak punya nggak punya waktu nih, harus ngejar meeting di klien ya, onsite. Di tengah jalan kita ngelihat, kita nanti bisa tawarin dia 1000 piece cukup nggak ya item kita ya. Di jalan, di mobil, connect, buka pakai handphone, ngecek inventory, oh item ini masih tersedia nih 1200. Nah yang 1000 saya akan komit untuk klien ini, yang 200 untuk stok retail misalnya gitu ya. Contoh ya, simpelnya begitu. Nah kita cukup pakai browser doang bukanya. Nah, di laptop ada browser, di handphone ada apps-nya gitu ya. Browsernya pun juga bukan Edge atau bukan Internet Explorer. Semua browser bisa dipakai, Chrome, Firefox, Safari, browser-browser yang lain, apapun gitu ya. Nah, ini dari sisi operability-nya. Jadi udah kelihatan ya, gampang banget ya. Kita pokoknya pakai device, sebuah alat yang tersambung dengan internet, kita bisa pakai untuk kerja gitu ya. Terus kemudian otomatis juga karena ini adalah bikinan Microsoft, dia bisa juga connect dengan Office yang on cloud kita sebut Office 365. Cuman berita terbaru, kalau mungkin Bapak Ibu adalah teknologi antusias, Office 365 berubah nama ya menjadi Microsoft 365 ya, 365 gitu ya. Terus bisa connect juga secara langsung ke Power BI. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa pakai Power BI ya. Jadi Excel pun juga bisa disambung ke Power BI ya untuk menghasilkan analisa-analisa yang keren-keren gitu ya, grafik, chart, trend forecasting gitu ya. Nah ada lagi yang namanya Power Automate dan Power Apps. Nah saya akan kenalkan ini nanti di belakang. Terus juga ke Outlook dan OneDrive. Jadi OneDrive itu kan kayak Google punya Google Drive ya, Microsoft juga punya yang namanya OneDrive. Kalau kita sekarang pakai Zoom, kalau Microsoft punya namanya MS Teams. Jadi buat video conference, buat chatting pakai MS Teams gitu ya. Nah otomatis software sistem Dynamics Business Central ini juga bisa dibuka pakai semua software-software besutan Microsoft. Tadi masalah modern application. Nah, sekarang kita ngomong masalah interconnected dan suatu kondisi yang membuat software ini selalu terupdate. Nah, jadi karena dia on cloud, kita nggak memasang update kalau ada tambahan fitur gitu ya. Jadi semuanya sudah Microsoft yang handle. Kita hanya tinggal pakai. Udah, itu doang sih kerjaan kita. Jadi kita nanti beli software ini, terus kemudian kita berpartner dengan konsultan,
bisnis kita di assessment, terus kemudian kita di training, terus kemudian udah start and running gitu ya. Kita tinggal pakai istilahnya gitu. Jadi dibuat semua very simple. Tapi bukan hanya simple gitu ya. Kalau Bapak lihat dari diagram ini, ada namanya, ini adalah data yang interconnected gitu ya. Jadi selain Business Central, Microsoft kan punya aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi yang fokus ke operation, for example ya, fokus ke customer service, for example. Data kita tetap tinggal di satu tempat. Nah, tapi sistem lain itu yang datang untuk connect, membaca data kita gitu ya. Jadi sehingga kita menggunakan satu software, tetapi kita bisa manfaatkan pada tools-tools yang lain. Kira-kira contohnya begitu. Sehingga ini disebut ability to execute-nya yang tertinggi. Ability to execute artinya sistem ini paling tinggi tingkat keberhasilannya gitu. Artinya beneran bisa dipakai buat mengatasi proses-proses bisnis kita. Kalau zaman dulu kan mungkin ada ya cerita kita bilang pakai software, habis diinstal terus dipakai sebulan 2 bulan, aduh nggak bisa pakai gitu kan, nggak cocok nih sama bisnis kita. Nah, kalau bisnis yang ability to execute-nya tinggi, berarti hal kayak gitu udah di anulir gitu ya. Jadi maksudnya kita nggak akan mengalami hal kayak gitu. Karena apa? Karena sistem ini pertama simple, on cloud, dan yang akan saya tunjukkan kemudian dia capabilities-nya cukup besar gitu ya. Misalnya coverage fungsi-fungsinya cukup banyak. Nah, ini saya ada beberapa link, nanti saya bisa share kalau Bapak Ibu ingin melihat sendiri secara langsung, mengalami secara langsung bisnis sentral itu seperti apa. Ini interface-nya bisa dirubah-rubah, Pak? Interface dari tampilannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan, bisa di-customize maksudnya? Iya, betul. Itu bahkan sifatnya bukan customize, personalize. Jadi kalau user A modelnya gini, kalau user B modelnya gini. Ya, jadi kalau model yang dulu mungkin Pak Erlangga sistem yang lama itu dia perlu ada effort sama konsultan atau teknikalnya ya untuk custom atau modif satu layar ya. Betul. Dengan di sini bisa dilakukan oleh masing-masing usernya, Pak. Jadi tinggal drag and drop aja, dan itu bisa di-personalize, bisa disimpan seperti template gitu, bisa digunakan juga oleh rekan kerja lainnya, atau dia mau bikin khusus masing-masing looks and feel-nya seperti apa gitu ya. Ya, jadi ini semacam kayak dashboard ya Pak Mairi ya. Jadi dashboard-nya bisa di-personalize ya. Betul Pak, iya. Iya benar. Jadi pertama kali kita masuk ke sistemnya, yang kita lihat adalah dashboard. Ya kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin tambahan tanggapan dari saya dan pertanyaan di Pak Mairi dan Pak Jo. Ini kan biasanya kalau Bapak Ibu yang sebagai businessman gitu atau yang punya usaha, mau itu yang dari sebagai manufacturer ataupun dari sisi konsultan di dunia konstruksi gitu kan, kita punya data-data sendiri dengan sistem atau software yang sudah kita gunakan. Itu untuk migrasinya ke sini itu cukup sulit atau hanya tinggal mendapatkan Dynamics 365 ini dan bisa langsung migrasi secara otomatis, atau ada sistem-sistem tertentu yang harus dilalui gitu Pak? Ada proses ya, cuman kita bilang migrasinya simpel, tapi tetap ada proses yang harus dijalankan. Jadi normalnya adalah kita akan memberikan data template. Nah, keuntungannya adalah data template-nya udah dalam bentuk Excel. Excel itu kan lazim ya, udah semua orang pakai. Ya, dan saya Excel lah. Iya, dari Excel itu kita akan bentuk dengan format tertentu yang supaya kompatibel terhadap Business Central. Nanti data di feed ke situ, kita upload sebagai data awal. Nah udah, setelah data terupload semua, kita ngomongnya itu opening balance lah ya. Nah, udah bisa dilanjutkan untuk digunakan bertransaksi. Jadi bisnis up and running lah istilahnya begitu. Ya, nah itu akan dibantu oleh tim dari Sun Global sendiri atau memang hanya akan diberikan tutorial Pak? Enggak, lazimnya kita itu termasuk dalam metodologi project kita. Oke. Nah itu nanti akan kita bahas di belakang tuh ya. Jadi metodologi project kita itu udah cukup menyeluruh, mulai dari awal assessment bisnis prosesnya sampai dokumentasi, training, testing, migrasi. Terus kemudian bisnis go live, jadi sistem go live ya, start pakai gitu ya, sampai melewati satu financial month gitu ya, jadi satu buku gitu ya, satu bulan tutup buku. Ya itu udah merupakan lingkup project. Oke. Baik, mungkin sebelum lanjutkan Pak Jo, saya ingin
akan kembali ke Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Dan sekali lagi tadi Mbak Zia sudah sampaikan, bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi bertanya di sesi hari ini, Sagoba sudah menyediakan. Baik, saya kembalikan ke Pak Jo. Silakan Pak Jo. Iya, oke. Nah, nextnya ini bahkan YouTube-nya juga udah banyak ya. Jadi artinya sistem ini udah banyak sekali dipakai secara worldwide. Terakhir itu total worldwide itu ada 300.000 pengguna secara global. Itu belum ditambahkan beberapa company yang ESA Global kemarin jalan. Jadi 300.000 dan 3 gitu misalnya, dan 4 gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube udah banyak juga yang mengulas, dan ini juga dari Microsoft sendiri. Next yang saya mau tunjukkan, nah inilah capabilities intinya ya. Kita ngomong yang utamanya aja ya. Nah, kalau yang enhancement atau tambahan-tambahan banyak sekali di sekitarnya dan di sekelilingnya. Jadi namanya bisnis, oke lah, area yang paling membosankan tapi yang paling penting, financial management gitu ya. Jadi kita harus tahu kita profit apa enggak gitu ya. Terus kemudian cash flow kita gimana gitu ya. Kas kita berapa di bank itu yang paling utama. Kalau nggak cuan ya bahaya, ini bisnis kita harus lihat. Nah, untuk menghasilkan cuan kita perlu melihat dua sisi, revenue dan cost gitu ya. Revenue kita akan berasal dari sales, cost berasal dari operasional internal kita gitu ya. Cost sendiri bisa dari dua area, internal kantor kita atau bisnis kita sendiri, atau biaya dari supplier gitu ya. Nah, jadi kira-kira itulah area-area yang secara simpelnya ya itu di cover oleh bisnis kita, oleh sistem ini. Pak, nanya Pak, ini bank reconciliation maksudnya apa ya Pak? Jadi ada bisa automatically ini dari bank itu atau gimana? Connect ke bank langsung atau gimana Pak? Nah iya, kalau kita normalnya lazimnya sistem yang lama ya, saya kasih perbandingan ya. Data dari bank itu kita dapat laporan rekening koran ya, bulanan gitu ya. Kita entry tuh di sistem nih, ya. Terus kemudian dibandingkan dengan catatan kita, pasti ada kurang kan, misalnya ada charge, bunga, dan pajak bank biasanya. Nah, yang kurang-kurang ini kita harus istilahnya kalau orang accounting harus bikin jurnal ulang gitu ya, supaya masuk ke buku kita, sehingga bank berapa, catatan di buku kita berapa, clock persis, itu namanya rekonsiliasi. Nah, tapi yang model yang sekarang ini kita tinggal download statement dari bank, nggak nunggu akhir bulan gitu ya. Electronic statement kan dari bank kita bisa download kapanpun ya, bisa harian sekarang ya, apalagi perusahaan retail dia bisa harian, diimport ke sistem, kemudian pencocokan lagi udah otomatis. Nah, itu enhancement yang sudah buat di sistem-sistem yang modern ini. Tapi dia nggak connect ke bank Pak? Oh enggak, kecuali kita bikin ya sistem ya, jadi masih di-key-in secara manual gitu ya? Diimport, masukin integrated ke sistem masih manual ya? Masuk ke sistemnya dengan cara import, jadi udah nggak ngetik lagi tapi klik, datanya masuk. Nah, itu yang kalau misalnya kita mau enhance, sudah bisa juga. Sekarang kan bank udah punya dataset ya istilahnya ya. Nah, kita udah banyak kali bikin, kita ada satu klien juga BUMN, pembayaran vendor kan banyak banget. Nah, kita integrate-kan langsung ke bank, jadi mereka bikin jurnal pembayaran di dalam sistem ini, Business Central, dengan satu button klik itu kirim ke bank. Bank akan memproses transfernya, yang berhasil diinfo, yang gagal dikasih warning gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, itulah intinya. Nanti batasnya adalah imajinasi kita lah, sama budget kita ya. Karena itu kan pasti effort untuk development ya. Ya, jadi dari sisi flexibility-nya sangat tinggi ya Pak Erlangga untuk luar biasa. Iya. Nah, tapi dalam prakteknya, lazimnya nggak semua kita harus pakai ya, mabuk gitu ya. Tergantung, kita bisa menyesuaikan dengan bisnis kita ya, apa yang kita pakai. Cuman enaknya adalah, bagusnya adalah begitu kita mulai berlangganan, kita subscribe gitu ya. Nah, ini semua kita udah dapat. Tinggal nanti pada saat kita gunakan dalam operasional kita, yang mana yang kita perlukan. Contohnya begini, kalau untuk bidang retail, nggak semua perlu pakai, cuman ya yang area-area yang kita kotakin inilah ya, kira-kira ya, yang orange ini yang lazimnya diperlukan. Nah, ada area lain, kalau kita contohnya bisnis kita itu lebih di manufacturing ya, bikin cat, bikin hebel gitu ya, bata ringan, bikin misalnya kuas atau tools gitulah ya. Nah, modul-modul yang dipakai juga berbeda.
Mungkin kira-kira ini gitu yang dikotak-kotakin ya, di mana kita lebih butuh supply chain management gitu ya, di mana kita butuh capacity planning untuk production capacity gitu ya. Tapi kita nggak butuh yang tengah-tengah ini. Kita butuh resource untuk tahu mesin ini sanggup kerja berapa. Terus ada production planning dan lain sebagainya. Ini kira-kira yang membedakan gitu ya. Nah, mungkin di sini agak cukup relate dengan teman-teman yang hadir nih. Mungkin di sini ada teman-teman supplier juga, atau mungkin ada bapak ibu yang bekerja sebagai konsultan arsitek gitu, atau developer atau kontraktor gitu ya. Nah, berarti item-item yang ada di 365 Business Center ini sebetulnya itu bisa dipilih servicesnya ya Pak ya? Iya betul. Istilahnya itu kita implement yang mana gitu. Contohnya misalnya kita ke restoran dikasih menu, nah kita pengen makan yang mana gitu. Contohnya gitu ya. Tapi kalau chefnya suruh masak semuanya bisa gitu. Kalau semuanya dipakai ya otomatis nunggunya lama kan, nunggu chefnya masak semua lama gitu kan. Dan billingnya nanti billnya jadi mahal gitu ya. Tapi kalau kita milih, oh kita makan steak aja yang 150 gram aja gitu ya. Nah, jadi ya contohnya kira-kira gitulah simpelnya. Kalau banyak modul yang dipersiapkan ya banyak gitu ya. Aja nanya lagi, izin Pak, kalau di teman-teman arsitek atau enggak di project management ini menu. Nah, menu apa aja yang krusial, Pak? Yang kebetulan saya udah siapin ini, Pak. Oh, luar biasa. Ini. Karena memang kita ini ya, yang di Indonesia ini, the business unit ESA Global yang Indonesia ini udah terpapar AEC tadi ya, seperti Pak Mary ceritakan ya. Jadi architecture, engineering and construction. Jadi kita harus mau nggak mau memiliki kompetensi di bidang ini. Yang membedakan adalah project management ini ya, Pak, ya? Iya harus lengkap ya, karena kadang-kadang kita kalau as profesional yang masih ini lupa Pak, kita udah punya invoice di mana aja gitu tuh. Betul Pak Herlangga tuh. Atau mungkin banyak Bapak Ibu yang sebagai arsitek gitu kan, banyak proyeknya. Wah ini udah ngerjain proyek kemana aja, terus status proyeknya sudah apakah masih desain atau udah konstruksi. Nah itu berarti dengan ini bisa di-manage sebetulnya Pak Jo ya? Iya betul. Ini persis sekali dengan slide selanjutnya yang saya ingin share. Ini salah satu contoh ya, maaf ya, mau nggak mau saya agak detail dikit ya, tapi ini simple lah ya. Jadi dalam sebuah modul job itu atau project management, ini kita punya area atau punya tempat untuk mendetailkan pekerjaan-pekerjaan kita nih. Contohnya kalau kita kerja sebagai yang paling gampang lah ya, misalnya kita interior design ya. Jadi kan kita determine specification, terus select furniture, terus kemudian customer approval, assemble dan sebagainya. Nah, berarti di sini kira-kira ada 3 blok pekerjaan, 1, 2, 3 atau 3 sub lah ya. Nah, di sini akan dibantu oleh sistem, misalnya di mana Bapak Ibu pengen billing nih. Ini yang disebut TOP pertama itu yang ini nih. Ya, masukkanlah di sini nih sebagai payment 1, masukkanlah di sini payment 2, payment 3, terus terakhir baru final payment gitu ya. Sehingga dengan demikian ini udah otomatis berfungsi sebagai checklist. Bapak Ibu bisa tahu, pekerjaan pertama udah selesai belum? Selesai, cek ya. Pekerjaan kedua udah selesai belum? Cek. Ya, selesai belum? 3 selesai. Udah bisa billing gitu. Jadi kita ingat invoice-nya di mana nanti? Dibikin dari sini juga. Kita bisa meng-create invoice dari modul ini juga langsung. Sehingga setiap invoice bisa di-track dia berrelasi dengan project yang mana. Itu dari sisi kontrol ya. Pak, saya ini kan ada jual barang sama jual jasa ya Pak. Mau nanya aja ya Pak, kalau ini udah otomatis udah ke-generate dengan pajak nggak? Misalnya kalau dia udah identifikasi bahwa ini jual barang doang, yang kena cuma PPN. Ini ada include jasa, ada PPH-nya kayak gitu. Udah bisa terintegrasi Pak? Udah bisa, karena PPN dan PPH itu kan sebenarnya udah setup dalam sistem ya. Nah itu termasuk juga dalam add-on kita yang tadi saya akan bahas nanti di belakang poin keempat tuh. Nanti saya akan cover di bidang pajak tuh ya. Nah pertama masalah detail pekerjaan, kita bisa listing gitu ya. Nah di dalam ini kita bisa menentukan itemnya apa aja. Nih ya, saya ke maju sedikit ya, nanti saya balik lagi. Di dalam satu area ini, satu baris ini, kita bisa menentukan itemnya apa aja di sini. Item itu produk ya. Saya pakai produk ini namanya table ini, pakai lampu, pakai ini bangku ya, misalnya ya. Nah, sejumlah sekian sehingga harganya segini. Baik lagi ya. Nah, masing-masing line ini punya detail di dalamnya. Ada berisi barang dan jasa. Sehingga direkap semuanya menjadi budget. Budget artinya ini kan masih RAB ya. Kita masih anggaran kita ya. Nah, anggaran kita nanti berapa banyak billingnya
di-compare di sini. Ini billing, berarti sifatnya rencana billing. Nah, dengan ini berarti kita akan dimudahkan dari sistem, langsung kita bisa ngelihat budgetnya sekian, billingnya sekian. 18.000 sekian, tapi billing kita 26. Wah, boleh jalan nih project nih, gitu ya. Cuan nih. Kalau misalnya nggak nyampe ya, jangan jalan. Saya pas ngomong cuan langsung ada tanggapan nih Pak. Berarti dari sistem ini tuh kita bisa ngelihat forecast keuntungan gitu ya Pak? Iya, karena kan sifatnya budget itu artinya semua biaya-biaya yang akan kita keluarkan, biaya-biaya berapa aja, kita harus secara detail ya. Kita bener di sini harus benar-benar rajin sih ya. Sistem itu kita harus rajin. Semuanya sedetail apapun kita masukin nih. Barang itu misalnya meskipun paku yang atau fotokopi 1 rem cuman 50.000 lah misalnya kertas 1 rem, tapi ya kita masukin karena memang itu komponen dari project, jangan yang gede-gedenya doang gitu ya. Nah, sehingga terus kemudian kita mau billing berapa kali sesuai dengan kontraknya ya. Misalnya total project misalnya 1M gitu ya, billingnya 3 kali 400, 300 misalnya. Nah, kan kelihatan nanti semua yang kita akan keluarkan berapa duit. Nah, ini direkap ke sini. Nah, nanti yang akan kita billing berapa duit direkap ke sini. Nah, udah langsung kelihatan. Dari awal kita tahu project ini on paper profit apa enggak, visible apa enggak. Nah, tapi nanti bakal lebih apa kurang itu kontrol kita di tengah jalan gitu ya. Sistem juga udah membantu. Budgetnya sekian, actualnya berapa nih? Ada kan mungkin ada barang rusak ya. Nah, bisa pas, bisa lebih, bisa kurang. Ya, kayak gini ya contohnya ya. Ini actualnya. Itu sebagai kontrol kita dalam pelaksanaan project di tengah jalan. Kira-kira cara kerjanya begitu ya. Ya, mungkin menambahkan sedikit Bayu. Jadi dari Dynamics 3 dan 5 BC ini, walaupun dia project-nya belum selesai, belum close, tapi dari sistem pengguna sudah bisa lihat nih profit and loss-nya yang working in progress-nya ya, walaupun belum sampai selesai project-nya. Jadi masing-masing construction ataupun engineering atau arsitek, kalau misalkan dia dari sisi budgetnya ini sudah akan habis dibandingkan dengan cost-nya, dia udah bisa mungkin udah ada warning ya untuk bagaimana selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin sampai begitu selesai project, begitu dihitung-hitung cost-costnya malah nombok gitu. Ya, betul. Nggak nunggu di belakang, di tengah jalan udah bisa alert buat kita semua. Nah, tadi Pak Jo juga sempat singgung masalah term payment gitu kan Pak. Nah, di sistem ini pada saat misalnya mungkin dari teman-teman arsitek atau konsultan atau kontraktor yang lain sudah deal dengan kliennya masing-masing gitu ya. Nah, itu kan nanti tadi Pak Jo sempat bilang kita bikin term payment-nya 2 kali, 3 kali gitu. Di sistem ini itu ada sistem alert atau reminder-nya nggak Pak? Oke, berarti term pertama dibayarkan di bulan Juni misalnya, dan selanjutnya term kedua, ketiga di bulan sekian. Maksudnya kadang-kadang itu yang suka agak sedikit loss gitu ya, karena kita lupa nih nagih per term misalnya gitu. Oke, sependek kita pengalaman ngerjain project, namanya term itu biasanya sangat jarang yang berdasarkan bulan ya atau berdasarkan waktu, tapi biasanya berdasarkan persentase proses atau completion berapa pekerjaan gitu. Kalau beneran masalah waktu gampang banget diatur karena itu kan time base ya. Nah, yang justru yang ditanyakan adalah yang per term nih misalnya. Kalau udah mencapai pekerjaan 30% baru boleh nagih sekian. Terus next 30% lagi boleh nagih sekian. Next itu. Nah, itu akan menjadi lebih sulit buat kita. 30% itu ini acuannya apa gitu ya. Nah, tapi dengan kita punya sistem seperti ini, acuannya kita bisa atur. Paling gampang pertama nilai project. Misalnya nilai projectnya 1M, 30% dari 1M adalah misalnya 333 juta. Nah, 334 juta lah. Nah, yang enak lah gitu ya. Nah, kalau misalnya time and material atau resource and material kita sudah mencapai 334 juta, pada saat itu kita boleh nagih. Artinya pada saat nagih mungkin itu kita masukkan di sub yang ini karena kita grouping tuh. Satu grup ini 330 juta di sini, 334 juta di sini, 334 juta berikutnya di grup ketiga. Nah, dengan demikian cara kita men-setting job itu sudah membantu kita untuk mengingatkan tahap ini udah selesai delivery semua nih, kirim semua barangnya, kita udah bisa billing gitu. Oke, menarik ya, bisa kita setting seperti itu ya Pak? Iya, ini lumayan bantu lah, banyak membantu lah untuk perusahaan-perusahaan. Salah satu case-nya nih kita menghandle perusahaan yang itu ya, metal bending atau aluminium processing ya. Dia kan proyeknya bikin building gitu ya. Itu kan kalau udah naik 5 tingkat baru boleh nagih. Nah, 5 tingkat tuh gimana tuh aplikasinya tuh? Ya, kita
interpretasikan ke daftar pekerjaan. Apa aja pekerjaan untuk menyelesaikan 5 itu. Line terakhir adalah term 1, payment term gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini di luar hal teknis juga, ini nyaman di mata juga ya. Kalau yang 3 huruf itu kan nggak nyaman di mata. Ini juga kayaknya lebih ini memang lebih modern Pak. Enaknya karena dia dibuka pakai browser kan ya. Ini saya screenshot ya dari browser. Browsernya itu kan biasanya kita setel pakai ini ya, default font atau font yang kita sukain tuh biasanya. Iya betul. Nah, biasa jadi ya misalnya Arial Tahoma gitu lah, enak lah pokoknya. Yang 3 huruf itu kayaknya belum bisa custom aja Pak. Iya, nggak bisa itu fontnya Courier New terus tuh. Ya mungkin menambahkan sedikit aja tadi yang pengulasan dari Pak Jo. Jadi untuk alertnya juga bisa dibantu dengan reportnya Pak nanti dari sistem ya. Dan report itu bisa sangat fleksibel sekali, bisa dinotifikasi langsung by email ataukah bisa juga di aplikasi apps-nya juga bisa dilihat gitu Pak. Rekap juga bisa ya Pak, main ini ya Pak. Maksudnya direkap jadi by project. Project ini penggunaan material segini. Iya. Oh iya bisa. Kalau dari report-reportnya sebenarnya banyak. Cuman saya nanti mungkin kalau memang tertarik saya bisa kasih beberapa contoh screenshot report-reportnya ya. Ini saya belum sempat ambilin banyak macam. Ya istilahnya masih kenalin ya. Saya kenalin nih ada modul seperti ini dalam Business Central yang udah beberapa kali saya lihat di klien sangat membantu gitu ya dalam project control mereka gitu. Oke, nextnya adalah tadi yang kita bahas adalah softwarenya, solutionnya, sistemnya gitu ya. Nah, sistem itu adalah sebuah produk ya, anggaplah supaya bisa kita gunakan. Ini beda dengan produk yang fisik ya, karena ini kan produk digital ya. Jadi kalau produk fisik kita habis beli ditaruh itu udah milik kita gitu ya. Kita tinggal ada button yang on off misalnya gitu. Kalau ini kan sistem enggak ya. Jadi kita ngomong bisnis itu kan sebuah organisasi ya. Jadi keputusan membeli itu pasti dari decision maker ya, yang posisinya udah di high level ya, melihat ada sebuah kepentingan yang harus di manage dengan baik sehingga dia mencari sebuah sistem atau solusi sehingga bisa digunakan dalam organisasinya. Yang menggunakan siapa? Mereka bukan pengguna utamanya tapi harus karyawan-karyawan di bawahnya atau tim-timnya gitu ya. Nah itulah kenapa bisnis perlu ada project gitu ya. Sama juga ya kita ngebangun ya, kita udah punya gambar tapi yang di lapangan baru tanah gitu ya. Nah, di sana proyeknya kita membuat tanah itu dikeruk, dikasih semen, dibangun tinggi sampai jadi sebuah building. Nah, kira-kira itu. Kalau udah jadi building, wow keren, bagus ya, enak ya, bagus buildingnya gitu ya. Tapi kan effortnya dari tanah gitu. Sama juga dari ini, perusahaan masih dari manual gitu ya. Kita harus beli sistem, terus kemudian kita perlu mencocokkan sistem ini, istilahnya namanya business analysis gitu ya. Nah, itu adalah step-step yang kita capai dalam satu terminologi yang disebut project metodologi gitu ya. Nah, project metodologi ini kita udah jalankan selama puluhan tahun. Jadi sebuah project pun ada approach lah ya, ada sistematiknya ya. Gimana caranya supaya project itu benar gitu ya. Maksudnya apa yang harus dibangun duluan, jangan nanti sampai di sini baru ingat yang ternyata ininya belum gitu. Nah, itu namanya metodologi. Nah, dari situ kita nggak usah lihat yang ini pusing. Saya akan kenalkan sesuatu yang simple aja. Business Central itu yang kita tadi udah bahas sekian macam itu. Kita hanya perlu sekitar waktu 2 bulan untuk mengimplement. Ini kita ngomong sesuatu yang basic ya, sesuatu yang kita bilang lazim dan standar ya. Jadi kita mulai dari project planning, preparation, build, deploy sampai hypercare lah, istilahnya itu kita hypercare ya untuk mengawal go live sampai 1 bulan pertama. Nah, bayangin 2 bulan aja cukup. Jadi sekarang nggak perlu panjang-panjang, kita beli sistem baru bisa kita estimasi 3 bulan lagi saya udah pakai sistem baru. Nggak kayak sudah termasuk migrasi data Pak? Oh iya Pak, sudah termasuk migrasi data. Di sini nih, cut over and go live ini migrasi data ya. Tapi terus terang ini pasti ada TNC-nya ya, term and condition ya. Bisnis yang tipikalnya kayak apa, jumlah user gimana. Kalau misalnya bisnis yang udah skala besar dan kompleks ya otomatis nggak kompatibel pakai yang model ini gitu ya. Kalau bisnis masih skala start, small gitu ya, dia rata-rata pasti kompatibel dengan model seperti ini. Nah, kita memang punya 3 macam lah, kita ngomong ya, 3 macam project. Ada yang express, ada yang waterfall project, atau ada yang agile project gitu ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan skala bisnis seperti apa,
akan sesuai dengan sistematik atau project metodologi yang seperti apa. Ya, ini lebih ke SME Pak ya, untuk SME level dan lebih ke vanilla ya, implementation ya, seperti itu. Ini sedikit kesimpulan. Jadi Dynamics 365 Business Central itu adalah business management solution yang sudah komprehensif, jadi udah menyeluruh gitu ya, dan berbasis cloud ya. Nah, solusi ini akan mendrive gitu ya, jadi istilahnya memacu ya proses digital transformation dalam perusahaan kita. Nah, metodologi accelerate, yaitu yang tadi itu ya, project plan tadi itu ya, itu akan membuat organisasi atau bisnis Bapak Ibu mengadopsi lebih cepat dan mendapatkan result segera gitu ya. Itulah poinnya. Makanya kita selalu berusaha mencari waktu untuk memperkenalkan, karena ini solusi yang sebenarnya udah tepat guna gitu. Nah, next yang saya akan sharingkan adalah sistem tadi itu kan made in USA. Nah, made in USA artinya belum ada kekasan atau kelaziman yang ada di Indonesia. Contohnya PPN, PPH gitu ya. Nah, ini tadi yang Bapak Erlangga tanyain. VAT-nya ada perhitungannya ya. PPH-nya ada perhitungannya. Tapi kalau saya mau keluarin e-faktur gimana gitu, ke ISPT gimana gitu. Nah, kita sudah punya. Jadi nggak perlu dibikin-bikin ya, otak-atik lagi. Tinggal pasang pakai consignment. Jadi contohnya kalau retail atau trading sih biasanya ya. Jadi saya barang ambil dulu dari supplier, kemudian nanti baru kalau laku dibayar. Nah, kan di Indonesia lazim tuh, di luar negeri nggak ada kayak gitu. Tapi kita udah siapkan juga, tinggal pakai gitu ya. Ini untuk importer, distributor, dan manufacturer. Kalau misalnya dia punya gudang, biasanya kan gudang mereka udah paling nggak udah 100 kali 100 meter gitu ya, pakai rak segala macam, raknya tumpuk 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau cari inilah misalnya tang, di mana tang gitu kan, wah keliling gudang itu nggak bisa caranya, harus pakai sebuah sistem, itu namanya Advanced Warehouse Management System. Kemudian yang saya mau sharingkan adalah dengan membeli Business Central, otomatis Bapak Ibu sudah menikmati koneksi atau apa ya, ketersambungan gitu ya, interconnected ya, dengan sistem-sistem yang lain. Power BI lah yang sekarang lagi banyak dipakai ya, ada free, mulai dari model free sampai yang model berbayar yang udah mengerjakan data sampai tera gitu ya, tera gitu ya. Nah, bagusnya adalah sistem-sistem yang lain itu sudah langsung nyambung ke Business Central, tempat di mana kita bekerja ya, di mana data keuangan kita, data inventory kita gitu ya, data penjualan semua kita jadi satu dalam Business Central itu. Data itu bisa diakses oleh sistem yang dalam satu ekosistem Microsoft product. Power BI itu contohnya seperti ini. Dan berarti ini akan bisa inline juga dengan sistem Business Center-nya juga berarti ya Pak ya? Iya betul. Jadi Power BI itu adalah business intelligence atau tools untuk reporting yang mengerjakan mengolah data mentah menjadi sebuah visual gitu. Intinya begitu ya. Nah, data mentahnya dari mana? Baca dari Business Central langsung dia, connect langsung. Jadi kita nggak usah kayak di copy, backup dulu, taruh di sini, terus kemudian ini baru diolah-olah, nggak. Business Centralnya langsung dibaca oleh Power BI, diolah datanya, ditampilkan sebagai visual. Visual tuh modelnya macam-macam lah ya. Yang paling gampang growth lah. Gimana revenue kita mulai dari tahun kita berdiri sampai sekarang. Wah, itu kan keren banget itu. Kayak gini lah kira-kira. Saya ada 2 contoh berikutnya lagi. Project A versus Project B gimana? Mana yang lebih tinggi revenue-nya, mana yang lebih tinggi cost-nya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah data menjadi report gitu ya, atau menjadi analisis. Analisis ini bermanfaat dan sangat penting bagi eksekutif atau manajer, GM, direktur, apalagi komisaris untuk mengambil keputusan. Dia harus punya data-data yang menyeluruh seperti ini ya, yang udah tercompile ya, supaya dia tahu tren. Kalau tahu tren berarti dia akan tahu strategi apa yang akan dia rencanakan untuk tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Ini lebih ke eksekutif. Next-nya lebih ke field operation, lebih ke automation namanya. Makanya disebut Power Automate. Yang kita masukkan dalam sistem itu biasanya transaksi gitu ya. Ada order masuk gitu ya, ada pengiriman barang kita terima receipt gitu ya. Nah, ini misalnya ada kondisi sebuah, kalau kita di manufaktur ya,
kalau sebuah mesin sudah running sekian hours, otomatis kirim email ke maintenance gitu ya. Nah ini akan jalan otomatis setiap saat. Yang namanya Power Automate tuh akan ngecek ke sistem ini udah mesin A udah running berapa hours gitu. Sampai 1000 hours langsung otomatis keluar email. Jadi ini adalah sebuah anggaplah sensor gitu ya untuk memberikan alert atau memberikan suatu action gitu ya ke pihak lain. Yang mesin tadi bisa disambung langsung ke mesin ya Pak? Ada sensornya gitu atau harus tetap di manual? Bukan, mesinnya gini. Kalau kita ngomong simpelnya dulu ya. Pada saat sebuah mesin berjalan, itu kan pasti ada namanya production journal, Pak. Mohon maaf nih, agak sedikit teknis. Nah, production journal itu biasanya meng-entry jumlah quantity dan running hours mesinnya. Nah, mesin A running hours-nya berapa kan dikumpulin tuh Pak, diakumulasi. Sampai dia nyampe 1000 misalnya, barulah langsung alert itu jalan. Oke. Baru Nah, alert. begitu Kalau juga mau alert sampai lebih advance lagi, mungkin Pak Erlangga nanti bisa juga dikembangkan sampai ke Azure IoT-nya ya. Yang Ya, kita kalau yang tes juga ke Dynamics BC. Jadi di mesin itu bisa kita apa yang mau diukur dulu ya, mungkin dari sisi production atau mungkin idle time atau mungkin on time-nya berapa lama dari sensor itu akan dikonversi ke Azure IoT, nanti itu akan link ke Dynamics BC-nya. Nah, di sana nanti akan diolah lagi datanya, seperti itu, Pak. Oke. Berarti dengan sistem ini sebetulnya juga bisa menjaga reminder untuk maintenance juga ya Pak? Ya, Kita ngomongin dari banyak fungsi sih, Pak. Ya, Ya udah banyak alert jadi di sistem Iya. ini. betul. Kemarin kita mungkin sempat dengar kata-kata robotic process automate ya. Nah, ini salah satu bentuk nah ini proses salah satu bentuknya, Ya. RPA. Oke. Nah, contoh yang lain, biasanya kita sering kali nggak kepingin, kalau bisa retail ya, jangan sampai kehabisan stok ya. Stok habis itu artinya selling opportunity kita udah lost. Gitu. Ya, itulah. Nah, ini salah satu juga yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kondisinya adalah di location X, item X, kuantitinya misalnya 10 gitu ya. Kalau udah 10 langsung, ini contohnya ya, Cover ya Pak. langsung email ke siapa gitu kan. Email ini adalah alert. Isi emailnya kita bisa automate. Item A di lokasi ini kosong, please prefer transfer order kita. Contohnya kira-kira kayak gini. Dan ini kita bilang ya, kemungkinannya sangat banyak ya. Ini kita ngomong yang masih Microsoft ya. Padahal sebenarnya automate itu bisa juga alert ke Android kita, alert ke iPhone, iPad gitu ya. Cek cuaca juga bisa gitu ya. Buat para ini konstruktor, kalau hujan kasih tahu tim mandornya jangan kerja gitu. Nah, itu juga bisa. Kan pakai itu ya, weather ya, MSN weather. Itu juga bisa. Dan itu beneran terjadi gitu. Oke, nextnya adalah Power Apps. Power Apps tuh kayak program, jadi kayak Android kecil gitu ya. Tujuannya untuk sesuatu yang single function, tapi langsung berinteraksi dengan sistem. Contohnya misalnya ini ya, inspect sepeda ya. Tapi contoh yang paling lazim yang kita pakai adalah checklist di lapangan. Misalnya kalau perusahaan jasa ya, arsitek atau mungkin project ya, project manager mendapatkan feedback barang-barang pengiriman satu armada yang kemarin jalan sampai di sana udah diterima belum, checklist gitu ya. Ada field operator, dia akan checklist. Nah, checklist itu kan mereka bisa di tempat remote ya, tempat jauh. Nggak perlu dibeliin license untuk buka sistem, pakai Power Apps aja. Dia tinggal checklist item A, item B, item C, send, kirim gitu ya. Nah, itu akan mengirim data balik ke sistem utama kita, yaitu Business Central. Nah, sehingga mendapatkan feedback. Nah, ini dipakai juga untuk canvassing kalau perusahaan, kebetulan kita handle perusahaan ini ya, yang distribusi ya, obat, kacamata ya, atau PNG lah gitu ya, buat canvassing. Jadi order langsung di jalan gitu. Itu juga bisa. Ya. Oke, mungkin Dan ini mungkin tambahkan sedikit yang Pak Jo sampaikan tadi, yang Power Automate atau Power Apps itu dia sifatnya low code ya Pak, low code sampai no code gitu. Jadi dari sisi key user ataupun pengguna biasa masih bisa melakukan sendiri ya untuk yang simple task-nya gitu. Nah, ini kira-kira untuk menggambarkan produk ekosistem Microsoft itu seperti apa gitu ya, dan petanya di mana gitu ya. Business Central sendiri adalah satu bagian di sini ya. Dan ini pun, bagian kecil ini pun sudah memberi kita benefit. Kita cukup beli satu subscription of Business Central, tapi kita sudah bisa berkolaborasi dengan banyak area-area yang lain. Contohnya
ini yang udah pasti lah ya, Office 365. Tadi yang saya sebut Power BI, Power Automate gitu ya, Power Apps ini. Dan otomatis juga dengan ini adalah konektor-konektor yang banyak berintegrasi dengan Power Platform. Terus secara data dia sebenarnya ada di cloud service gitu ya, dan secara sistemnya. Oke, saya jadi ada pertanyaan nih Pak Jo dan Pak Mary. Jadi kalau untuk para pebisnis yang tertarik menggunakan sistem ini pada saat ingin berminat untuk menggunakannya, itu pada saat saya swab akan mendapatkan berapa akun Pak biasanya? Karena mungkin di sini banyak yang punya bisnis pusatnya mungkin di Jakarta, tapi punya branch punya perwakilan di luar Jakarta gitu ya, atau sebaliknya gitu. Oke, kalau dari sisi besarnya itu kita bisa start small lah ya istilahnya. Kita bisa mulai dari 3 user bisa, 5 user bisa gitu ya. Kalau kita ngomong besarnya sampai 200 user juga bisa. Karena kita udah ada company yang sampai 200 user. Tapi start dari 3 user juga bisa. Intinya sistem ini nanti bisa grow. Ya, jadi kita mulai dengan ordering dulu sampai accounting-nya fine, nggak masalah gitu ya. Cepat jalan, cepat start gitu ya, cepat mulai. Semakin cepat area bisnis kita atau proses kita ditransform dari manual ke digital, itu benefitnya semakin besar buat kita. Benefitnya apa? Prosesnya otomatis lebih cepat, misalnya nggak hemat mata ya, nggak capek ngecekin bond gitu ya, karena semua udah di sistem. Kita udah langsung tahu berapa banyak keuntungan kita hari ini, revenue dan profit gitu ya, karena COGS disimpan all the time by system, contohnya gitu ya, yang buat trading ya. Kalau buat yang jasa juga kita udah langsung tahu merencanakan resource ini di-assign untuk tugas apa hari ini, minggu ini, bulan ini gitu ya, sehingga kita juga udah tahu berapa yang kosong, berapa yang penuh. Artinya kita berani ambil project lagi apa enggak gitu ya. Itu kan sebuah situasi yang day to day kita harus pantau ya. Kalau nggak pakai sistem, saya rasa saya juga pernah kerja di toko material sih dulu ya. Tiap malam, tiap sore toko tutup, yang pegawai pulang kita ngitungin bond. Ya itulah bedanya. Oke, dan ini mungkin pertanyaan juga mengenai misalnya ada yang berminat menggunakan ini Pak Jo, tapi domisilinya misalnya di luar Jakarta atau luar Jawa gitu ya. Salah ya Pak Mary, kita ada klien di Bali, ada klien di Manado. Oke. Iya, nah, itu Makassar. Servicesnya atau sampai trainingnya itu seperti apa Pak? Apakah memang dari tim Sang Global nanti yang datang sana, atau sejauh ini cukup dengan online gitu? Ada beberapa workshop yang bisa online, kita lakukan online. Ada workshop yang memang harus on-site, kita akan atur untuk datang. Jadi memang itu udah bagian dari service kita. Di area yang memang kritikal, kita perlu datang, kita akan on-site. Oke, berarti nggak perlu ada yang dikhawatirkan ya? Fleksibel juga Pak Bayu, sesuai dengan solusinya ya, fleksibel ya. Jadi dari sisi delivery juga kita fleksibel, tapi kita juga mempertimbangkan dari sisi cost efektifnya ya, tadi kata Pak Jo ya. Jadi beberapa pekerjaan kita bisa lakukan secara online, tapi mungkin yang sifatnya krusial, vital, itu kita mesti on-site seperti itu Pak. Oh, oke. Itu kita bahkan sampai menghandle project-project di country lain Pak. Kita handle project di Singapura, project di Malaysia, project di UK juga ada. Dan memang karena keuntungannya itu sistemnya cloud ya. Jadi misalnya mereka bilang coba login ya, ayo kita login bareng. Jadi saya login ke sistemnya, klien login ke sistemnya. Itu melihat data yang sama gitu. Terus kita bilang coba buka misalnya ini ya, order nomor 01. Nah, ini error nih misalnya, ada masalah begini. Nah, kita perbaikin. Jadi area service kita itu geografi itu udah bukan limit sekarang ya, istilahnya begitu. Oke. Baik, jadi nggak perlu dikhawatir Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau ada yang tertarik menggunakan Business Center 365 ini, sebetulnya itu bisa dijangkau di mana aja. Yang pertama tadi yang saya tangkap, dan juga ini betul-betul bisa membantu memanage dari sisi pekerjaan kita, dari sisi bagaimana kita memanage mungkin project timeline, atau mungkin dari teman-teman manufacturer. Ini sudah berapa banyak sih nih barang-barang kita yang terjual, atau report-report mengenai sales atau marketing yang bisa ditaruh dan dijadikan acuan di sini ya Pak? Betul, fasilitas lain-lain juga udah banyak, report sendiri udah tersedia. Ya, cukup banyak lah. Penggunaan cloud juga sangat menarik ya Pak. Sekarang kan semuanya basicnya udah cloud ya. WhatsApp juga udah pakai cloud, semua juga pakai cloud. Kita juga familiar dengan
cloud yang lain begitu ya. Jadi ini menarik sekali sih sebenarnya. Datanya benar-benar bisa jadi unlimited ya Pak. Iya. Nggak perlu untuk menyediakan data-data hard disk lagi apa kalau kantor yang konvensional kan harus pakai data ini hard disk apa segala macam, ini nggak perlu ya Pak? Aduh, nggak perlu Pak, bandingin aja. Ya benar sih, mungkin yang Pak Erlangga udah pengalaman banget ya. Kalau dibandingkan dengan sistem yang kita ngomong sistem konvensional ya, Bapak Ibu mungkin harus mempertimbangkan punya server. Setelah ada servernya, Bapak Ibu harus mempertimbangkan punya jaringan yang namanya tarik kabel tuh ya, LAN ya namanya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya cabang, misalnya kantor di sini, warehouse di sana, harus mempertimbangkan koneksi ke sana pakai apa, misalnya pakai list line kayak segala macam. Berapa duit itu semua. Artinya Bapak Ibu harus punya tim IT yang misalnya 3 orang gitu ya, dengan gaji sekian per bulan. Itu pengeluaran yang Bapak Ibu perlukan dulu ya, kalau mempertimbangkan untuk memiliki ERP atau sistem yang integrated dalam organisasi Bapak Ibu. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi semua itu, server nggak perlu, internet connection nggak perlu, tim IT yang sifatnya hanya untuk support ya nggak perlu, karena ini sistem sudah langsung running di cloud. Bapak Ibu tinggal buka laptop, connect ke address yang diberikan pada saat subscribe, udah bisa kerja. Tapi tim IT di perusahaan tetap diperlukan untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang lebih advance, untuk analisis, untuk misalnya analisis data, automation, banyak fungsi yang sekarang shifted gitu ya, nggak perlu lagi IT yang tradisional kita sebut, tapi kita perlu sekarang digital business gitu. Itu kira-kira. Nah, kalau saya tertarik membahas sedikit itu Pak. Berarti biasanya kan memang kalau kita ngomongin tim IT itu salah satu tugasnya adalah memaintain sistem kita kan. Nah, untuk maintenance sendiri di sistem ini itu seperti apa Pak nanti? Apakah nanti memang ada dari tim Global yang selalu mengupdate atau seperti apa Pak? Kalau dari sisi maintenance-nya, pertama, ini Microsoft yang handle infrastrukturnya. Artinya servernya Microsoft yang handle. Jadi nggak ada cerita hard disk penuh, kita harus inden beli hard disk lagi, nggak ada. Misalnya prosesor mau upgrade, kita harus tambah RAM, tambah ini, itu nggak ada. Database harus istilahnya itu ya, kalau kita ngomong tabel ya, itu harus dikompres lah istilahnya supaya nggak bengkak ya. Nah, indeks istilahnya gitu ya. Itu udah nggak ada lagi, karena semua ini Microsoft yang kerjain. Dengan bayaran cuman subscription kita doang gitu. 3 subscription pun udah jalan gitu, semua fungsi itu udah jalan. Nah, setiap saat Microsoft memberikan update itu ada kemungkinan sesekali Bapak Ibu akan perlu consulting partner seperti kita untuk memeriksa updatean itu jika tidak kompatibel, jika ada konflik misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, lancar-lancar aja, nggak perlu. Itu karena sistem jalan terus. Cuman lazimnya dalam sebuah engagement ya, kerjasama ya, kita akan selalu berusaha mengawal Bapak Ibu dengan annual support contract gitu, supaya in case Bapak Ibu bukan cuma untuk fixing atau error, kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu berpikir untuk bisnis saya ingin saya kembangkan, saya mau buka satu PT lagi, yang sudah ngerti backgroundnya pada saat implementasi proyek kan dengan kita, sehingga kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memberikan advice dan membantu untuk ekspansi gitu. Keren Pak. Baik, ini kan kita ngomong ini ya Pak, customer berarti semuanya udah ditanganin oleh cloud apa segala macam, less manpower ya. Nah, berarti harus kita expect customer care-nya juga bagus kan ya Pak, berarti ya. Customer care dari Bapak gimana ya Pak? Apakah ada 24 jam WhatsApp support? Sekarang udah nggak zaman telepon, mungkin zamannya pakai Telegram atau enggak udah pakai WhatsApp ya Pak ya? Ya, jadi gini, keuntungan atau kelebihan dari ESA Global dibanding partner yang lain adalah tim kita yang mengerjakan project itu berbeda dengan tim yang mengerjakan support. Jadi tim support kita itu dedicated, terpisah. Dan coverage, tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, coverage support kita itu sudah regional, jadi meliputi Southeast Asia ya. Jadi satu grup support untuk Southeast Asia, tapi memang isinya banyak country Pak gitu loh. Tetap ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang Filipina, Singapura segala macam. Sehingga klien-klien yang Indonesia otomatis akan dihandle oleh tim dari Indonesia juga gitu, sehingga komunikasi tetap dalam bahasa Indonesia. Caranya di mana? Kita udah punya namanya support portal. Namanya support itu harus terdokumentasi lah ya, supaya ini ya, supaya rapi ya, dan kita tahu history trackingnya gitu ya. Problemnya ini, solusi pertama ini jalan apa enggak? Oh jalan, close. Oh enggak jalan. Solusi kedua ini jalan apa enggak? Jalan, close gitu ya. Kira-kira support cara kerjanya begitu. Nah, jadi
komunikasi sama tim support boleh pakai WA, pakai apps lain, tapi untuk satu case baru kita akan minta untuk user membuat tiket, atau kalau nggak ya kita yang bantuin untuk buatkan tiket baru. Itu fleksibel sih, tidak masalah. Ya, mungkin nambahkan kalau dari sisi asset lain kita sudah punya juga Pak Herlangga, jadi berdasarkan prioritasnya ya, yang P1 sampai ke P4-nya. Dan untuk khususnya untuk yang kita sebut managed service lah ya, kita sebutnya seperti itu, untuk support ini, kita ada beberapa, bisa dibilang beberapa paket ya, yang berbeda, tergantung dari sisi sejauh mana yang dibutuhkan oleh customer kita. Karena beberapa customer mungkin cuma butuh 8 to 5 aja, 8 sampai jam 5 sore, di hari kerja biasa. Tapi ada beberapa industri yang seperti contoh retail, dia butuh lebih banyak exposure lagi supportnya. Nah, itu kita bisa manage juga. Atau ada lagi yang lebih ekstrim lagi, 24 jam selama seminggu, selama sebulan, selama setahun butuh. Ya, follow the sun istilahnya ya. Betul, follow the sun. Nah, itu pun bisa kita lakukan seperti itu, karena kita untuk di global kita ada 3 Pak, global service center-nya, dan itu bisa memanage follow the sun tadi ya, seperti itu. Dan pastinya kita punya lokal tim juga yang khusus hanya untuk di sisi support ya, seperti itu Pak. Nice Pak, keren banget. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Jo dan Pak Heri? Oke. Jadi ini mungkin slide saya terakhir, kompilasi. Jadi dari apa yang kita udah bahas, saya benar-benar ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, jangan khawatir, ini software murah sebenarnya dibanding dengan software yang lain beneran. Karena you can start with just 3 license, dan itu juga Bapak Ibu juga udah bisa menggunakannya dalam bisnis. Terus kemudian software ini adalah sumber data, akan menjadi sumber data utama, sehingga datanya yang dibaca oleh sistem-sistem yang lain gitu ya. Terus kemudian tadi kita bahas masalah ERP ya, tetapi dalam dunia bisnis akan banyak juga kebutuhan, sehingga ada yang software atau sistem yang lain namanya CRM, dan ini sudah bisa integrated gitu ya. Banyak client history yang kita implement itu mengimplement bebarengan ERP dan CRM. Jadi Business Central plus Microsoft Dynamics CRM. Terus kemudian seperti Bapak Ibu tadi lihat, fungsionalitasnya sudah cukup luas dan lengkap juga. Walaupun demikian, nggak usah pakai semuanya, kita start small juga bisa, atau mau start besar juga lebih bisa lagi. Jadi fleksibel dan easy to scale gitu ya. Dari kecil terus berkembang besar juga bisa, karena kita pun juga punya pengalaman mengawal klien yang seperti itu ya. Awalnya juga dari 3 toko, sekarang berkembang jadi 60 toko juga udah ada. Terus kemudian simple project management, kita bisa mulai dengan sesuatu yang mudah, kemudian kita bisa expand sampai skala bisnis kita mau sebesar apa. Integrasi yang seamless, jadi udah tidak terasa ya, maksudnya ya seamless itu yang nggak terasa. Jadi kita nggak berasa bahwa kita pakai software lain, tapi sebenarnya itu dalam satu kesatuan. Terus kemudian seharusnya yang kita perlu perhatikan juga data kita kan di cloud. Nah, itu gimana ya, bisa dihack apa enggak ya? Kalau mungkin hal itu perlu perlu harus muncul di pikiran kita. Tapi saya bisa jawab bahwa itu ada namanya data security, dan ini sudah dijamin oleh Microsoft. Karena Microsoft sendiri kan beroperasi global ya. Kalau beroperasi global itu artinya dia harus mengikuti standar tertinggi yang ada di negara-negara di dunia ini. Yang paling tertinggi sekarang itu Eropa. Jadi mereka punya namanya GDPR atau General Data Protection and Regulation gitu ya. Bahwa data yang disimpan itu harus harus aman dengan syarat sekian gitu. Nah, itu sudah semua dipenuhi oleh Microsoft. Nah, Eropa aja udah bisa comply, jadi kita tenanglah, kita kan nggak se-strict Eropa gitu ya untuk data compliance dan security-nya. Kira-kira begitu. Kalau misalnya nanti ingin informasi yang lebih detail lagi, silakan disampaikan. Kita akan bisa berusaha bisa menyampaikan info-info yang lebih lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ijo. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya di Q&A, Pak Herlangga ada tambahan mungkin? Ya, ini menarik sekali ya, terutama di bagian di seamless integration ya, karena kita bekerja sekarang sangat kompleks, apalagi pengambil keputusan decision maker. Kita tidak melihat satu data, tapi merangkum dari berbagai data yang ada. Jadi saya pikir ini satu solusi yang menarik, apalagi ini cloud based,
dan bisa dibuka di mana aja. Nggak kita zaman dulu kita harus buka beberapa table di Excel, kita harus buka beberapa grafis untuk bisa mengambil satu keputusan. Tapi ini lebih cepat dan sehingga kita bisa melangkah lagi juga lebih kencang lagi nih Pak. Itu sih yang saya tarik dari kesimpulan dari presentasi Bapak. Oh, keren. Oke, baik. Mungkin tambahan dari Pak Mairi, silakan Pak Mairi. Ya, jadi dari kita message-nya untuk Dynamics 365 BC ini, don't be afraid gitu, walaupun mungkin Bapak, Ibu, perusahaannya mulai dari skala kecil sampai menengah ataupun besar, Dynamics Solution ini, Business Central bisa berkembang bersama dengan industri Anda ya, ataupun usaha Anda. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas di Q&A, ataupun jika ada lagi pertanyaan sesudah acara ini, bisa juga memberikan email kepada kami ataupun lewat Pak Bayu, lewat Katalog, nanti kita bantu kembali untuk lebih detailnya. Ya. Oke, baik Pak Mairi. Sekali lagi terima kasih Pak Jo, Pak Mairi, Pak Herlangga sudah berkolaborasi di sesi Product of the Week hari ini. Dan saya juga terima kasih banyak sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan. Jangan kemana-mana dulu Bapak-Bapak, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin di sini teman-teman nih banyak yang masih penasaran gitu ya. Jadi mungkin setelah sesi ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan langsung melalui ke tim Nusa Global. Jadi itu langsung bisa dilakukan gitu. Baik, mungkin untuk sesi Q&A Mbak Ziza akan pandu. Silakan Mbak Ziza. Dan di sini saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Sini yang pertama dari Pak Ferry Erwanto. Beliau bertanya, adakah produk Microsoft Dynamics 365 yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM? Misalnya pengrajin furniture interior yang baru memiliki studio kecil dan workshop kecil, agar pembukuan, keuangan, perpajakan, dan stok biasa tercatat secara otomatis dan up to date, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, tadi yang seperti saya sharingkan tadi itu, Bapak mungkin jangan khawatir karena ngelihat coverage-nya besar apa segala macam gitu ya. Itu kan memang backing Microsoft di belakangnya. Tapi kalau Bapak menggunakan Business Central ini, kita bisa mulai dengan skala kecil Pak. Start dari 3 user pun kita bisa mulai gitu ya. 3 user itu udah cukup. Istilahnya satu untuk bosnya, satu admin, dan satu accounting gitu ya. Admin akan menghandle mungkin admin akan menghandle sales-salesnya dan marketingnya. Accountingnya akan menghandle keuangan sekaligus purchasingnya. Terus satu lagi yang direkturnya untuk menghandle sekaligus operasional. Biasanya kan kalau perusahaan masih kecil kan direktur akan ikut in charge ya. Nah, kita juga punya model klien yang kecil seperti itu dan itu bisa dijalankan. Oke. Ya, mungkin sekalian menambahkan tadi dari Pak Jo, jadi dari sisi implementasi juga kita sudah siapkan metodologinya Pak Ferry ya. Jadi cukup dengan 2 bulan itu sudah bisa menggunakan start kicking untuk ERP ini ya, seperti itu. Di sini pertanyaan dari Pak Nanang dari Adia Graha. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Dynamics 365 Business Central ini tersedia di cloud? Mungkin boleh langsung dijawab saja, Pak. Oh iya, betul sekali, Pak Nanang. Dynamics 365 Business Central ini memang adalah cloud solution. Ini versi yang sekarang ya, yang sedang beredar saat ini ya. Kalau versi lama-lama memang masih ada yang harus diinstal di server. Tapi yang 365 Business Central itu adalah solusi yang berjalan di cloud. Oke. Baik. Dan selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Nanang, bagaimana Dynamics 365 Business Central ini berintegrasi dengan solusi Microsoft lainnya, Pak? Oke. Jadi solusi Microsoft lainnya itu banyak ya. Mungkin kita bilang yang paling simple dulu ya, Office gitu ya. Itu gampang caranya, begitu Bapak buka sebuah halaman dalam Business Central itu, misalnya daftar customer gitu ya, itu Bapak klik ada button di atas export to Excel, otomatis akan terbuka dalam Excel. Misalnya Bapak buka sebuah report gitu ya, report daftar order bulan Januari 2023, keluar tuh listnya tuh ya. Nah, di bawah button tuh ada namanya send to Excel, udah otomatis send to Excel, send to Word juga bisa. Gitu ya cara kolaborasinya ya. Kalau misalnya Bapak buka pakai Microsoft Teams gitu ya, nah otomatis sebuah halaman order itu Bapak bisa share ke Teams untuk dibagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Misalnya order ini customer butuh cepat gitu misalnya, chattingnya pakai Teams tapi kasih link page-nya Business Central. Kira-kira gitu. Dan banyak lagi cara-cara yang lain seperti tadi langsung connect data dari Power BI, Power Automate gitu.
Oke. Ya mungkin menambahkan sedikit aja Mbak Ziza yang pertanyaan nomor 2 ini. Jadi kalau tadi sempat Pak Jo ada presentasi Power Apps ya, kemudian ada Power BI, Power Automate, Teams, dan sebagainya. Itu di behind the scene-nya itu kita namanya ada Azure Platform untuk data common data service-nya, sekarang dia bilang Azure Data First. Nah ini yang digunakan untuk semua solusi Microsoft. Jadi di sini mereka akan berkomunikasi jika ada solusi Microsoft lainnya yang akan digunakan. Seperti itu, ya. Oh, baik, terima kasih Pak Mairi. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Nanang juga, yang ketiga, bagaimana cara memigrasikan data saya ke Dynamics 365 Business Central, Pak? Oke, ini biasanya dalam sebuah project implementasi nanti kita akan berikan guidance dan kita yang akan pandu. Tapi simpelnya caranya adalah Dynamics 365 Business Central itu sudah punya template yang baku dan gampang ya, nggak sulit lah untuk disiapkan. Sehingga nanti data-data yang kita perlu migrasikan, kita perlu paste aja di situ. Nah, data itu akan kita upload ke Business Central menjadi data yang baru bagi di Business Central, tetapi itu merupakan persiapan sistem sehingga start dari situ sistem yang akan kita gunakan dalam bisnis kita udah ready to use. Jadi caranya ya ada template-nya dan ada metode untuk upload-nya, dan itu biasanya nggak dilakukan sendiri, pasti akan didampingi oleh konsultan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya Pak, akan didampingin terus ya Pak? Iya, didampingin lah. Jadi halaman pertama yang akan kita temukan di sini adalah halaman brand news namanya. Jadi kalau dilihat kurang lebih sama seperti kalau kita melihat newsfeed di Facebook, di LinkedIn gitu ya. Jadi di sini akan terkumpul informasi terupdate dari aktivitas Katalog Pro, terus juga informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro seperti ini. Jadi kita bisa melihat apa aja sih informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Katalog Pro di sini ingin membantu teman-teman Bapak Ibu sekalian mengenai pemilihan produk material yang dibutuhkan. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori MEP gitu. Nah, kita misalnya butuh ada IT solution gitu ya untuk memanage pekerjaan kita tinggal klik di sini dan kita bisa masuk ke salah satu brand page yang ada di kategori tersebut. Misalnya kita masuk ke SAP Global. Nah, ini adalah halaman SAP Global. Jadi halaman SAP Global ini akan tercantum berbagai macam informasi dari alamatnya di mana, kantornya di mana, gitu ya. Sampai yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu khawatir hanya tercantum nomor telepon kantor, tapi di sini juga bisa ikut dicantumkan juga PIC dari SAP Global. Jadi kalau mau tanya-tanya itu bisa langsung tanya ke Bu Yulina ini. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya untuk tim dari SAP Global, yaitu ada Pak Mary, Pak Jo, dan juga rekan-rekan lainnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Herlangga yang sudah membantu teman-teman partisipan mengulas produk dari SAP Global. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week. Jangan lupa untuk saksikan di Jumat ini Pro Talks bersama Heritage and Sketch. Kita akan mengundang dan berbincang dengan Mas Budi Pradono dan juga Pak Ahmad Nurzaman mengenai peran sketsa dalam dunia arsitektur. Sampai jumpa Jumat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.